ke-58. Fakta baru. Aku tidak pernah menyangka kalau Clara berani berbuat senekat itu. Aku pikir selama ini ia hanya sekadar menggertak Kanaya hingga beberapa kali mengirimkan pesan ancaman kepadanya. Ia seolah-olah lupa kalau dirinya dan Kanaya pernah menjadi sahabat, bahkan tetangga. Aku tidak tahu bagaimana caranya memberikan pengertian kepada Clara tentang ambisinya yang ingin memilikiku. Sejak awal kami kenal, aku tidak pernah memiliki rasa yang berbeda terhadap dirinya. Bagiku, ia tetap teman biasa. Aku akui kalau orang tuanya salah satu pemilik saham di perusahaan kami. Tetapi bukan berarti aku dan dirinya harus memiliki ikatan istimewa. Aku hanya mencintai Kanaya hingga aku rela menunggunya kurang lebih 2 tahun agar ia mengakhiri hubungan dengan mantan kekasihnya. Mungkin Kanaya pasti pernah kecewa ketika aku tidak bersikap tegas terhadap Clara. Aku belum pernah mengatakan kebenaran kalau Papa berutang budi kepada orang tua Clara. Usaha Papa pernah dalam masalah beberapa tahun yang lalu. Berkat bantuan keluarga Clara, Papa kembali bangkit. Aku tidak bermaksud untuk mengabaikan ancaman Clara terhadap Kanaya saat itu. Tetapi aku tidak ingin dianggap sebagai orang yang tidak tahu balas budi. Kala itu, aku hanya mampu mengatakan kepada Clara agar tidak mengusik Kanaya karena aku sangat mencintainya. Sepertinya Clara tidak terima dengan pengakuan dan kejujuranku. Terbukti saat ini, ia berani melakukan tindakan kriminal terhadap Kanaya. Namun, aku tidak akan biarkan terjadi sesuatu kepada istriku. Aku pun menaikkan suara seakan-akan memberikan syarat agar Rizal membantuku. "Kenapa kamu nekat melakukan kejahatan, Clara?" tanyaku kepada Clara. "Karena perempuan ini udah merebut segalanya dariku." Ia menaikkan suaranya. "Segalanya apa maksud kamu?" Aku sengaja mengajaknya berbicara. "Dulu, aku mencintai Arga, tapi dia justru pacaran dengan Naya. Hingga akhirnya, dia dijebak Santi supaya menikah dengannya." Aku tidak mengerti arah pembicaraan Clara. "Apa maksud kamu, Clara?" Kanaya membuka suara. Ia tampak terkejut. "Kasihan ya. Kamu harus pisah dari pacar kamu yang tidak melakukan kesalahan sama sekali." Clara menunjukkan senyumnya. "Aku gak ngerti, Clara." Sepertinya Kanaya penasaran. Mungkin ia ingin tahu apa yang terjadi terhadap mantan kekasihnya. Terus terang, aku cemburu. Clara pun menjelaskan kenapa Arga sampai menikah dengan Santi. Ternyata Santi hamil anak dari laki-laki lain yang merupakan kakak kandung Tania, sahabat Kanaya, namanya Rama. Namun, karena Santi sudah lama menyimpan rasa untuk Arga, ia pun mengaku hamil anak pria itu. Akan tetapi, Santi berani melakukan itu karena dirinya pernah berbuat tidak pantas bersama Arga. Saat itu, Santi dengan sengaja mencampur minuman Arga dengan obat tidur. Jadi, apa yang mereka lakukan kala itu membuat Arga tidak mampu berkutik, hingga akhirnya bersedia menikahi Santi, walaupun ia tahu kalau istrinya itu tidak mengandung benihnya. Aku terkejut mendengar penjelasan Clara. Wanita itu tidak menyadari kalau dirinya telah melangkah jauh dari samping Kanaya. Aku pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Aku dengan cepat langsung memeluk istriku tersebut. Sementara itu, Rizal segera masuk lalu meraih pisau dari tangan Clara. Ia pun mengikat tangan wanita itu dengan tali yang ia gunakan untuk mengikat Kanaya tadi. Aku langsung membawa istriku menuju mobil, sedangkan Rizal memaksa Clara agar ikut dengan kami. "Kamu pantas dihukum." Aku menaikkan suara kepada wanita yang berusaha mencelakai Kanaya. "Aku gak takut. Kamu lupa siapa yang membantu perusahaan papamu." Ia justru mengingatkan apa yang keluarganya lakukan terhadap keluargaku. Aku tidak memberikan respon sama sekali kepada dirinya. Setelah aku mencium Kanaya, kami pun segera meninggalkan tempat itu. Aku akan mengantarkan Clara ke kantor papanya, supaya orang tuanya itu tahu apa yang telah dilakukan anaknya.
Waktu menunjukkan pukul 8:05 malam. Aku dan Kanaya akhirnya tiba di rumah. Papa, Mama, Anissa, dan Naila menyambut kedatangan kami. Sebelumnya kami telah menceritakan apa yang Clara lakukan terhadap Kanaya kepada orang tuanya. Aku tidak peduli lagi jika hubungan kerja sama perusahaan akan berakhir setelah kejadian ini. Hanya satu hal yang aku pikirkan saat ini, kesehatan Kanaya. Ia tadi mengaku sangat terpukul karena perbuatan Clara. Ia takut mengingat apa yang tetangga masa kecilnya itu lakukan. Aku ingin marah saat Kanaya tadi mengatakan kenyataan yang menyakitkan. Ternyata Clara beberapa kali menampar dirinya. Kanaya memberitahukan hal itu saat kami dalam perjalanan pulang. Jika ia jujur kepada aku sejak awal, aku akan membalas apa yang Clara lakukan. Aku tidak peduli walaupun ia perempuan, karena perbuatannya telah melewati batas. Apa yang terjadi dengan Naya, kah? Tanya Mama. Wanita itu langsung memapahkan Naya duduk di sofa, lalu mengusap-usap kepalanya. Ini perbuatan Clara, Mah. Dia masih gak terima kalau Raka nikahnya sama Naya. Dia terlalu berobsesi. Aku pun mengatakan yang sebenarnya kepada Mama. Apa yang Clara lakukan? Tanya Papa. Dia membekap Naya di rumah kosong, Pak. Untung aku dan Rizal ngikutin dia, karena aku curiga dengan sikapnya. Ternyata dugaanku benar. Dia penyebab Naya tiba-tiba hilang. Papa gak nyangka kalau Clara senekat itu. Papa kirain dia gadis baik-baik. Papa mengurutkan dahi. Iya, Pak. Mama juga gak nyangka. Mama turut menimpali. Oh ya, kami ke kamar dulu, Pak. Mah, Naya harus istirahat. Aku pun meraih tangan Kanaya. Tunggu dulu. Mama ingin merasakan keberadaan cucu Mama. Mama pun memegang perut Kanaya. Sepertinya Anissa dan Naila tidak ingin ketinggalan. Mereka pun melakukan hal yang sama. Ada adik Nay di sini. Naila tampak bahagia. Iya sayang. Kanaya mengelus kepala Naila. Setelah itu, kami pun berpamitan lalu beranjak menuju kamar. Aku sangat bahagia dan bersyukur karena kembali dipertemukan dengan istri yang sangat aku cintai. Aku seperti orang kehilangan arah saat mengetahui dirinya tiba-tiba menghilang. Aku takut terjadi sesuatu kepadanya. Mas, jangan pergi. Kanaya meraih tanganku setelah ia duduk di tempat tidur. Aku ingin ke dapur mengambil makanan untuknya, karena sejak tadi ia mengaku belum lapar. Aku khawatir dengan dirinya. Saya mau ambilin nasi sayang. Kamu dan anak kita belum makan. Aku mengusap perutnya. Saya gak lapar, Mas. Kamu gak boleh seperti ini. Ingat anak kita. Dia juga butuh makan. Aku memberikan pengertian kepadanya. Ya udah, terserah Mas aja. Ia pun membiarkanku keluar kamar menuju dapur. Aku ingin tersenyum mengingat sikapnya tadi. Ia tampak manja. Mungkin karena ia masih trauma setelah apa yang terjadi, atau bisa saja karena bawaan bayi. Melihat tingkahnya yang seperti itu, aku ingin menggigit bibirnya. Akan tetapi, aku harus mengurungkan niat itu. Aku takut kebablasan. Aku harus ingat kalau Kanaya saat ini sedang berbadan dua. Dokter tadi mengatakan agar kami tidak terlalu sering melakukan hubungan suami istri, karena usia kandungan Kanaya masih muda. Tiba-tiba, aku dikagetkan suara histeris Kanaya memanggilku. Ternyata ia mengikutiku ke dapur. Ada apa dengannya? Wajahnya seperti orang ketakutan. Ia pun langsung memelukku, lalu berkata, "Saya takut, Mas." Apa yang terjadi dengan Kanaya?